Salam pecinta mistis, saya mau share pengalaman pribadi langsung aja. Jadi waktu itu sekitar tahun 2011 saya sedang mengerjakan suatu proyek apartemen di daerah Kelapa Gading. Sekitar bulan Oktober, tim saya harus bekerja lembur karena dikejar schedule. Pekerjaan selesai sekitar jam 1 malam. Teman-teman menyarankan saya menginap di kantor saja, lalu pulang di pagi harinya. Tapi saya menolak. Lalu saya pulang mengendarai sepeda motor ke kosan saya yang berada di daerah Roksi Grogol. Di daerah ini banyak sekali rumah-rumah penduduk yang dibongkar. Singkatnya, kosan saya adalah salah satu bangunan yang bertahan. Perjalanan terasa singkat karena jalanan sepi malam itu. Gang jalan masuk ke kosan saya hanya bisa dilewati satu motor. Jika ada dua motor berpapasan, harus gantian. Jalan ini gelap dan hanya diterangi satu lampu jalan. Sayangnya, saat itu lampunya mati. Kebayangkan gelapnya? Saya masuk ke gang dan saat lampu motor saya menyorot ke sudut jalan yang gelap, saya melihat seseorang dibungkus kain putih yang sudah kusam. Wajah berantakan menatap ke arah saya, bulu kuduk berdiri. Refleks saya melompat dari motor dan berlari ke arah kosan. Di kosan ada teman saya yang masih terjaga. "Kenapa lu?" tanyanya. "Gue lihat pocong bang," sambil terengah-engah. "Di mana pocong?" "Di sono bang," sambil menunjuk ke arah motor saya yang masih tergeletak menyala. "Geblek lu, motor lu tinggalin," ujarnya sambil ketawa. Kami berdua mendekati lokasi tadi, tapi makhluk itu sudah tak ada. Dia bilang mungkin saya salah lihat karena lelah dan kantuk. Besoknya kejadian ini tersebar, ibu kos bergosip ke sana kemari, lapor Pak RT, tapi dibilang saya hanya mengada-ngada. Yang dilakukan Pak RT hanya mengganti lampu jalan yang mati. Lalu saya mengetahui bahwa tepat di bawah tiang lampu tersebut ada ruangan terbuka, tempat penyimpanan kebutuhan masjid yang salah satunya adalah keranda mayat. Waktu pun berlalu, di sekitar situ saya jadi terkenal. Orang sekitar situ pasti bertanya, "Kamu yang lihat pocong?" Lalu tertawa kalau bertemu saya. Saya jadi minder, saya jadi jarang keluar kosan. Sampai suatu malam, saat kabar pocong ini mulai surut, terdengar suara wanita menjerit. Warga berhamburan keluar, termasuk penghuni kosan saya. Saya dan teman saya pun tak ketinggalan, kesurupan, kata salah seorang warga yang saya tanya apa penyebab kerumunan ini. Saya melihat dari sela-sela kerumunan, wanita itu didudukan di depan masjid dan coba disadarkan oleh beberapa orang. Tapi anehnya, saya melihat wanita itu menatap tajam ke arah saya. Dari sekian banyaknya orang di tempat ini, kenapa saya? Saya merinding. Saya mengajak teman saya kembali ke kosan. Dia setuju, saya pun tidur. Tak ada yang terjadi malam itu. Minggu pagi, saya libur bekerja. Kebiasaan anak kos, beli makanan di warteg. Saat itu, ibu yang punya warteg tanya sama saya, "Kamu yang waktu itu lihat pocong ya?" Dengan malas saya jawab, "Iya bu, kemarin anak saya si Eza nangis gak berhenti. Kan dia mau pipis. Terus saya suruh aja pipis di bawah pohon. Terus nangis, katanya lihat pocong di pohon." Terangnya melanjutkan. "Oh gitu bu," jawab saya singkat. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya bayar makanan yang saya beli dan pulang. Beberapa hari kemudian, saya dan beberapa teman kosan keluar malam, sekedar cari udara segar. Baru keluar